Alhamdulillahilladzi ja'alal fatah quwwatan syadidah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sejarah telah mencatat dengan indah akan peranan pemuda dalam merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui karya-karya monumentalnya, pemuda sanggup bersatu mengusir penjajah dengan sumpah pemudanya. Pemuda berani berjuang mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan mereka berani berkiprah nyata demi reformasi bangsanya. Maka pantas Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, mengungkapkan dalam pidatonya, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Mengingat betapa pentingnya peranan pemuda dalam membangun masa depan bangsa, adalah tema yang akan kami sampaikan dengan rujukan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha secara semantik. Wal yakhsha al-wawu wa'ul atfi wal lamu lamul amri wa yakhsha fi'lun mudhari'un madzumun bilamin. Kalimat tersebut merupakan sigat amr atau perintah. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya suatu perintah adalah wajib. Oleh karena itu, wajib kepada kita
saya, saudara, dan kita semua untuk merasa takut. Lau taruku min khalfihim zurriyatan di'afa, jika meninggalkan generasi-generasi penerus yang lemah. Lemah apa hadirin yang harus kita takutkan? Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling kita takutkan adalah lemah akhlak. jika 5 kelemahan tersebut sudah melekat pada generasi muda kita, maka kami yakin mereka bukannya sebagai pelopor pembangunan, akan tetapi sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Lalu timbul pertanyaan, apa peranan pemuda dalam membangun masa depan bangsa? Pertama, pemuda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa. Keberadaan pemuda menempati posisi yang strategis. Mengapa? Karena pemuda merupakan generasi peralihan dari kanak-kanak menuju orang tua, yang secara fisik masih prima, secara emosional memiliki keberanian yang tinggi, bahkan secara intelektual memiliki idealisme yang masih murni. Maka pantas bila pemuda dianggap sebagai calon pemimpin bangsa. Syubbanul yaum rijalul ghad, yang today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Di antaranya sababika qabla aromika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah cara mengefektifkan waktu di masa muda ini? Jawabannya adalah dengan melakukan aktivitas yang positif. Hal ini dipertegas oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. وقل اعملوا وسيرى الله ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa kalau kita giat belajar, rajin berusaha, dan gemar beramal, maka masa depan akan cerah. Namun sebaliknya, kalau kita malas belajar, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, maka masa depan suram dan mengenaskan. Sebab al-kasalu la yut'imul asal. Insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No again without a pain. Tiada bahagia tanpa lemah derita. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan masa muda adalah kehancuran di masa tua. Kedua, pemuda sebagai agent of change, agen perubahan.
Pemuda dianggap sebagai agen perubahan karena berbagai hal yang menyangkut perubahan dan pembangunan selalu dikaitkan dengan adanya campur tangan para pemuda. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita membuka lembaran sejarah dunia di berbagai belahan dunia. Perubahan sosial politik menempatkan pemuda di garda depan. Peranannya menyeluruh, tidak hanya menjadi seperti mata air, tapi juga hulu, hilir, sampai muara. Inna fi yati syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya terletak di tangan para pemuda urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Dengan demikian, pemuda merupakan tulang punggung bangsa dan agama. Indonesia bisa merdeka, Islam bisa bertahan hingga sekarang karena jasa-jasa para pemuda pendahulu kita. Oleh karena itu, untuk meningkatkan harkat dan derajat umat Islam saat ini, pemuda harus memiliki iman, ilmu, dan semangat kerja yang tinggi. Jika semangat tersebut telah dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keberkahan bagi bangsa ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, kami menghimbau kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia hendaknya selalu bekerja keras, hindari sifat malas, semangat hidup jangan sampai kandas, dan raih masa depan yang lebih pantas. Semoga kita semua yang ada di sini, termasuk pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, dan semoga kita semua menjadi pemuda-pemudi yang beriman dan bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Unsur ma'olah.